selamat datang. Kamu lagi ada di acara Prima Talk, You Listen, We Talk. Oke, excited banget nih karena hari ini adalah podcast pertama kita. Nah, podcast pertama ini aku pengen membahas akankah pekerjaan kita saat ini mampu tergantikan oleh sistem beberapa tahun yang akan datang. Pastinya membahas ini kita nggak sendirian, aku nggak sendirian karena ada dua orang di sampingku, yaitu Mas Agus dan Mas Husni. Halo Mas. Halo. Halo. Nah, Mas Agus ini merupakan perwakilan dari developer dan Mas Husni ini merupakan perwakilan dari divisi operasional. Nah, boleh diceritain nih mungkin siapa dulu yang mau nyeritain tentang job desk atau pekerjaannya di PT Prima Mandiri Komunikasi ini? Silakan. Monggo, Mas Agus dulu. Oke, makasih Mas Husni atas kesempatan yang diberikan. Makasih Mulfa. Saya di PT Prima Mandiri Komunikasi ini sebagai Junior Manager System and Developer. Untuk daily saya bertugas sebagai lead ya, sebagai lead teman-teman developer. Di sini ada sekitar 18 developer, mulai dari teman-teman back end, front end, mobile app, dan teman-teman desain. Oke. Kesibukannya apa nih Mas? Akhir-akhir ini? Kesibukannya sih saat ini ya banyak mengerjakan project ya, dan tentunya dari saya juga lagi gencar-gencarnya untuk membangun relasi maupun mencari literasi baru terkait dengan teknologi. Oke, kalau Mas Husni sendiri Mas, boleh diceritain ke teman-teman? Oke, peran saya sebagai Junior Manager operasional di sini. Tugas saya di sini membantu operasional, membantu manajer operasional untuk lancarnya kegiatan operasional serta mengembangkan tim dalam pekerjaan sehari-hari kita instalasi ya gitu ya tentunya. Serta mendukung serta mengarahkan tim untuk mencapai keberhasilannya itu sendiri. Nah, Mas Husni selain kerja nih mungkin ada aktivitas lain atau lagi menjalani hobi baru? Hobi saya sih renang, lebih ke renang. Jadi aktif ya orangnya ya? Suramadu ya Mas ya? Iya. Mas ini Madura kan ya? Ya, Madura. Kalau Mas Agus hobi olahraganya apa nih? Olahraga saya nggak ada sih ya, soal biliar sih. Kalau olahraga sih biliar saya lebih suka. Barangkali bersepeda nanti bisa sepeda bareng sih. Oke, nah lanjut nih Mas Husni, Mas Agus. Nah hari ini kan kita mau membahas terkait pekerjaan kita saat ini yang mungkin akan tergantikan oleh sistem di beberapa tahun ke depan. Nah kalau dari aku sendiri sih, aku sedikit khawatir. Soalnya kan aku juga termasuk baru meniti karir. Jadi kayak ada kekhawatiran beberapa tahun yang akan datang ini pekerjaanku bisa ada sedikit kekhawatiran bahwa pekerjaanku nantinya bisa tergantikan oleh sistem. Nah, mungkin Mas Agus sendiri melihat hal ini seperti apa, Mas? Ini dari sudut pandang saya pribadi ya tentunya. Kita lihat perkembangan teknologi ya. Ke depan itu apakah 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Kalau kita lihat dari background industrial kita, mulai dari awal industri itu dimulai dari industri 1.0 yaitu mekanis. Artinya apa? Dulu orang menambang secara manual, lalu tergantikan dengan alat seperti pengemburan, pertambangan minyak. Lalu kedua itu mass production, yaitu banyak sekali pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan masyarakat. Kita tahu sendiri pabrik mobil. Nah, untuk yang ketiga ini komputer. Dan yang terakhir saat ini kita masuk di era industri itu adalah industri 4.0. Yang kita tahu di situ adalah industri yang berkaitan dengan cyber atau maya. Untuk bahasa Inggrisnya sih kayak cyber physical system ya. Artinya di mana sebuah sistem sistem secara fisik yang dijalankan oleh teknologi. Itu sih kalau dari saya. Apakah nanti akan tergantikan? Ya bisa jadi.
Oke, jadi menurut Mas Agus sendiri siap nggak sih kita ini istilahnya tuh diadu sama perkembangan teknologi yang semakin kesini tuh semakin pesat gitu. Kita itu bisa ngejar nggak sih sebenarnya kira-kira? Nah, kita siapa nih? Ya. Kita anak muda atau kita warga Indonesia? Nah, apa tuh Mas bedanya Mas? Pasti ya ada perbedaan kan ya. Nah, kalau tahun-tahun kemarin kan kita disebutkan dengan gen, yaitu ada baby boomer, ada milenial, ada Gen Z ya gitu. Nah tentunya dari semua kalangan itu berpotensi, semua berpotensi. Nah, kita lihat dari gen milenial saat ini ya hidup dengan teknologi gitu, seperti itu. Kalau untuk dari gen baby boomer atau orang-orang tua dan sekarang sudah mulai beradaptasi dengan teknologi. Sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari sih banyak sebenarnya teknologi yang sudah menggantikan kita. Kalau kita lihat ya, kalau di industri banking dulu ada yang namanya CS, customer service ya. Kalau kita mau bikin ATM kita harus datang antri dan lain-lain. Sekarang mereka sudah punya mesin yang bisa mengeluarkan ATM sendiri. Dulu juga banyak sih sebenarnya yang customer service yang sudah mulai tergantikan kalau di berbagai macam industri. Kayak dulu bayar tol, sekarang sudah pakai sistem e-money, tinggal tapping. Nah, oke, dari tadi kan udah dari kacamata seorang developer nih istilahnya. Sekarang menurut Mas Husni sendiri, Mas Husni punya perspektif lain nggak terkait masalah ini, Mas? Apakah mempengaruhi pekerjaan di tim operasional gitu ya tentunya. Menurut saya sih lebih membantu. Istilahnya contohnya kita saat dokumentasi dulu secara manual, biasanya kita kan banyak ngambil foto-foto secara manual, setelah instalasi kita pulang terus dokumentasinya dibuat secara manual. Nah, kita terbantu aplikasinya itu langsung foto saat di lokasi itu juga. Jadi kita kalau sudah selesai pekerjaan tinggal kirim ke adminnya, outputnya tinggal print gitu. Lebih cepat lah, lebih membantu pekerjaan operasional di lapangan seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Husni ini tuh nggak begitu berpengaruh ya, atau Mas Husni ada rasa khawatir nggak sih kalau misalkan peran Mas Husni atau jobdesk Mas Husni nih di beberapa tahun ke depan tuh bakal tergantikan oleh sistem, atau ada nggak sih pekerjaan saat ini misalkan apa ya kayak satu jobdesk deh bukan keseluruhan itu bisa tergantikan oleh sistem nggak? Mungkin dari pengawasannya atau instalasinya gitu. Kalau menurut saya sih kedepannya mungkin ya, tapi untuk secara sistem install radio link ya mungkin agak susah ya, mungkin ada sih kalau menurut saya, tapi agak lama soalnya kan pekerjaan lebih ke fisik, naik-naik tower seperti itu. Tetap butuh manusia ya buat Yeah. Pengawasan gitu istilahnya ya. Oke, balik ke Mas Agus lagi nih. Kira-kira generasi kita saat ini udah siap belum sih Mas untuk menghadapi kemajuan teknologi ini? Bisa ngejar gak kira-kira kita? Kalau dari generasi kita ya, tentunya kita sebagai apa nih? Sebagai follower atau sebagai inisiator? Kalau sebagai follower ya pasti siap-siap aja kayak gitu. Tapi kalau sebagai inisiator ya kita sedang masuk, saya rasa. Tentunya di Indonesia sendiri kan sekarang lagi gencar-gencarnya revolusi industri ya. Dan memang sih tidak semua segmen pekerjaan itu akan tergantikan oleh teknologi, tapi memungkinkan sebagian besar segmen pekerjaan itu akan tergantikan oleh teknologi. Itu saya. Oke, kalau gitu ada tips nggak Mas kira-kira buat generasi kita nih, buat aku juga, buat menghadapi ini supaya kita tuh
nggak terlalu khawatir berlebihan gitu. Tetap kita tuh bisa berjalan beriringan lah, bisa akrab sama teknologi ini. Bahkan kita bisa mengambil keuntungan dari teknologi ini supaya kita tuh lebih upgrade lah istilahnya. Ada saran nggak Mas? Kalau tipsnya sendiri ya, karena teknologi ini kan berubah-ubah. Jadi saran saya ya memang kita harus banyak-banyak belajar teknologi dan coba mengikuti teknologi. Karena banyak perusahaan besar zaman dulu yang tutup mata terhadap teknologi dan memandang itu sebuah ketidakmungkinan, dan kita lihat mereka akan tergulung oleh waktu. Contohnya seperti Nokia ya dulu, sendiri Nokia. Nokia waktu dulu kan waktu jaya-jayanya, mulai dari kalau kita tahu HP ya HP pasti Nokia kayak gitu. Karena pola kehidupan berubah, adanya sosial media, adanya internet yang lebih cepat, maka teknologi pun juga akan berubah kayak gitu. Tinggal dari perusahaan sendiri atau dari orangnya sendiri mau mengikuti tidak. Artinya semua teknologi itu baik bagi manusia. Tidak ada istilahnya teknologi yang akan membunuh manusia atau teknologi yang akan membuat susah manusia. Karena teknologi itu diciptakan untuk membantu atau memudahkan manusia. Kalau dari saya tipsnya ya kita jangan tutup mata, kita harus mengikuti berbagai macam teknologi yang ada gitu. Karena ketika kita sudah masuk ke era teknologi, mungkin hari ini dengan 6 bulan kemudian itu akan menjadi sebuah teknologi yang absolut atau yang sudah ketinggalan. Harus tetap update terus ya. Kalian berdua suka update terus sama sosial media ya? Atau mungkin suka bersosmed, atau yang nggak suka upload Instagram, pengamat aja, pengamat TikTok, pengamat Instagram gitu. Update semua ya. Kalau dulu sih saya lebih banyak amati, tapi kita akan melihat bahwa memang semua yang dibuat di internet itu bersifat baik. Dulu saya anti banget sama TikTok. Kalau kita tahu TikTok tuh yang main ya pasti anak-anak kecil, joget-joget ya jelas. Tapi ternyata di situ banyak sekali orang-orang yang melakukan sharing, memberikan tips dari segala macam jenis pekerjaan itu. Ya, karena ya kita tahu sendiri kemudahan akses internet itu kan memberikan kemudahan kita untuk belajar, memberikan kemudahan kita untuk sharing, untuk menerima sharing dari orang lain kayak gitu. Dan kita harus tentunya lebih bijak lagi dalam menggunakan internet. Itu sih dari saya. Oke. Kalau Mas Husni mungkin ada tips buat kita nih, generasi mendatang, agent of change. Ada tips nggak Mas buat menghadapi teknologi ini? Ya, untuk saya sih perubahan itu bukan untuk dilawan ya. Harusnya kita mengikuti perkembangan, jangan dilawan. Kalau dilawan malah tambah kalah kita. Jadi kita harusnya merangkul. Itu sih tips dari saya. Nah, Mas Husni sama Mas Agus kan tadi udah menjelaskan background pekerjaannya nih di Primacom sendiri, di mana Mas Agus bekerja sebagai junior manager di developer Primacom, sedangkan Mas Husni di operasional. Nah, Primacom sendiri ini bergerak di bidang apa sih, Mas? PT Prima Mandiri Komunikasi yang biasa kita sebut Primacom. Kita dulunya bergerak di bidang infrastruktur yang bermitra dengan Indosat. Biasanya kita untuk Indosat itu handle radio link. Juga kita bermitra dengan Lintas Arta. Lintas Arta tuh biasa kita install access point, CCTV. Lintas Arta itu juga handle FO-nisasi sekarang. Nah, pergantinya tahun Primacom kini semakin berkembang. Ya udah bisa menghandle aplikasi gitu ya. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan dengan Mas Agus. Oke. Untuk aplikasi sendiri, karena sekarang Indonesia lagi masuk ke industri 4.0 ya, kita tahu aplikasi semua itu
serba aplikasi. Mau kita beli pulsa juga aplikasi. Kalau dulunya kita datang ke counter, lalu kita bisa dengan mudahnya menggunakan aplikasi. Kita bayar listrik, bayar tagihan dan lain-lain. Di PT Prima Mandiri Komunikasi ini banyak aplikasi yang kita kembangkan. Mulai dari education, ada Prima Academy, yaitu meliputi learning management system, atau biasa kita sebut pembelajaran daring ya. Karena seperti kita ketahui pandemi kemarin itu banyak mengajarkan kita untuk melek teknologi gitu, dari orang tua sampai anak muda, bahkan anak-anak SD juga sudah mulai menggunakan teknologi untuk media pembelajaran. Itu untuk dari education. Nah, untuk dari sosial kita ada namanya Prima Village. Nah, karena ada nama village-nya berarti itu berarti untuk kehidupan di pedesaan. Nah, di situ ada beberapa unit usaha yang bisa kita kembangkan di masing-masing desa, mulai dari simpan pinjam, kayak mini banking seperti itu aja. Kalau Mbak Ulfa sering pakai aplikasi simpanan seperti Genius, seperti biasanya pakai apa Mbak Ulfa? Ya Genius, terus mungkin di bank-bank besar, Mandiri atau BCA kayak gitu. Kita juga ada aplikasi yang mengedukasi warga untuk melakukan simpan pinjam. Berarti memudahkan warga desa untuk ke teknologi gitu ya Mas ya? Iya, di samping memudahkan tentunya kita juga mengedukasi, karena kemudahan itu bagi yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu, pastinya kita harus mencoba mengenalkan, lalu memberitahu kayak gitu, mengubah pola hidup mereka yang dulunya nggak kenal menabung, sekarang udah mulai kita kenalkan menabung kayak gitu. Oke, berarti itu juga bisa membantu buat di desa-desa yang punya banyak kota wisata, terus banyak kuliner-kuliner yang enak gitu ya Mas ya, bisa kita promoin juga lewat Prima Village gitu ya? Tentunya ada aplikasi yang kita kembangkan di pedesaan yang mendukung untuk wisata atau tourism, dan untuk terkait dengan makanan tadi ya. Jadi di Prima Village itu ada beberapa modul tiketing itu untuk wisata. Jadi aplikasi bisa diunduh oleh semua orang, dan semua orang bisa melihat di situ destinasi wisata yang ada. Lalu di warga desa sendiri kita bantu dengan namanya POS. Jadi kalau di masyarakat perkotaan kan kita tahu cara memesan makanan seperti apa, di kasir dibuka seperti apa. Nah, kita coba ajari warga desa untuk lebih memanage tentang pendapatan maupun pengeluaran mereka, yaitu dengan cara membukukan dengan aplikasi. Oke, nah kita kan juga lagi menghadapi situasi pandemi yang belum selesai nih. Dari Mas Husni sendiri kira-kira ada kendala nggak sih dalam bekerja? Boleh Mas, silakan. Oke. Kalau dari kita kan di bagian operasional ya, biasanya kita langsung touch dengan pelanggan. Nah, kendala kita itu pas awal pandemi itu kita susah untuk instalasi saat ketemu dengan klien ya. Jadi kita tetap mematuhi prokes yang jadi kita tetap mematuhi prokes yang udah ditetapkan sama pemerintah. Misalnya nih kita mau install di sisi pelanggan, contohnya Mandiri, jadi kita harus rapid dulu gitu. Tapi kita membawa surat yang sudah direkomendasikan, contohnya oleh Lintas Arta, kita sudah punya pegangan. Jadi impact kita di teknis di lapangan itu nggak menurun drastis lah, bisa dikatakan ya standar lah seperti itu. Oke. Nah,
kalau dari Prima School sendiri Mas, kita kan lagi ada pandemi nih, otomatis sekolah juga pada sekolah online. Nah, Prima School sendiri gimana nih Mas? Apakah ada dampak positif atau negatif? Kalau di Prima School sendiri sih tentunya berdampak positif. Sistem yang kita kembangkan kan semua mengacu pada pembelajaran daring ya. Jadi tentunya banyak sekali sih permintaan dari sekolah-sekolah itu untuk menggunakan sistem kita. Dan itu memang kita siapkan ketika kita menghadapi era seperti ini. Oke. Nah, sebelum ditutup nih podcast pertama kita, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Husni ataupun Mas Agus buat Primakom ataupun pendengar kita. Oke, untuk pendengar kita kan sesuai topik kita yang kita bahas hari ini ya, berkaitan dengan akankah kita tergantikan oleh teknologi di masa mendatang. Nah, jadi mungkin sedikit pesan dari saya bahwa teknologi yang kita gunakan saat ini itu akan jadi absolut dalam 6 bulan kemudian. Jadi kita harus tentunya belajar dan mengikuti perkembangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sosial ya tentunya. Oke, itu sih pesan dari saya. Oke, nah itu kan kalau dari Mas Agus ya. Kalau dari Mas Husni sendiri mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Oke, tidak jauh dari topik yang kita bahas saat ini. Saran saya sih bersiaplah untuk mencari alternatif backup kita diri sendiri. Kan kita tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, siapa tahu kita berdampak pada kita sendiri. Jadi kita harus mengikuti perkembangan besar ini secara ya merangkul lah istilahnya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agus dan Mas Husni atas waktunya. Tapi sayang banget waktu kita terbatas. Jadi kalau ada kesempatan lain hari kita bisa sharing-sharing lagi dengan tema menarik lainnya. Oke, buat kalian boleh nih komen-komen tema apa ya yang sebaiknya kita angkat di minggu depan. Boleh ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga buat follow Instagram kita di primakom.id atau kunjungi website kita di primakom.co.id. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.